Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya mengetengahkan kepada kita satu tema, tidak ada pencobaan yang tidak ada jalan keluar. Tema ini saya angkat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, setiap makhluk yang hidup di bumi memiliki persoalannya sendiri, termasuk manusia yang diciptakan menurut gambar khalifnya. Persoalan hidup itu selalu ada, tidak ada makhluk yang kebal dengan persoalan. Namun, persoalan-persoalan hidup itu bisa menimbulkan pencobaan-pencobaan dalam hidup manusia. Sedapat mungkin kalau boleh manusia menghindari namanya pencobaan. Namun fakta kehidupan, pencobaan-pencobaan itu ada yang tidak bisa dihindari karena berbagai macam alasan. Pencobaan tidak berasal dari Allah, karena Allah tidak dapat mencobai siapapun. Alkitab berkata dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dari pembacaan Yakobus ini kita memiliki suatu pengertian bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah, melainkan di luar dari Allah sendiri, yaitu dari diri manusia dan dari penguasa kegelapan atau iblis yang selalu mencobai manusia sejak semula. Dari ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita bisa memiliki pengertian yang dapat meneguhkan iman kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam hidup ini. Karena Alkitab memberikan kepada kita pengertian yang luar biasa tentang ayat ini. Pertama, kalau kita bagi beberapa bagian di dalam ayat ini. Pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan yang kedua adalah, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan yang ketiga adalah, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pengertian pertama, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, pencobaan-pencobaan biasa yang dimaksudkan dalam ayat ini, bukan berarti kita menggampangkan cara, menggampangkan pencobaan-pencobaan biasa yang dimaksud ayat ini, bukan berarti kita menganggap gampang, menganggap sepele. Jangan menganggap bahwa pencobaan biasa itu kita tidak jatuh. Kita perlu waspada dengan semakin dekat dengan Tuhan. Bila pencobaan-pencobaan itu berasal dari penguasa, dengan semakin kita dekat dengan Tuhan. Bila pencobaan itu berasal dari kegelapan atau iblis, kita perlu belajar kalau pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita perlu pengendalian diri. Ayat sebelumnya berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hati supaya ia jangan jatuh. Berapa banyak orang yang jatuh karena pencobaan, karena mereka tidak peduli, tidak mau belajar, tidak mau mawas diri, ceroboh, tidak mengendalikan diri, karena keinginan-keinginan daging yang belum mati. Perhatikan kalimat dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tadi. Garis bawahi di sana, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Kata menyangka bisa diartikan menganggap hebat, menganggap pintar, menganggap mampu, merasa kuat, padahal tidak demikian. Nah, orang yang menyangka pada umumnya merasa tidak memerlukan Tuhan, karena dia merasa dia kuat, kaya, pintar, mampu. Nah, itu semua Bapak Saudara perlu kita waspadai. Hati-hati dengan perasaan ini. Pengertian kedua, bahwa sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalimat dalam ayat ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Betul memang bahwa Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan kita. Justru Tuhan izinkan persoalan kita untuk menguji kesetiaan kita. Tuhan izinkan persoalan itu justru untuk mendewasakan kita. Yesus sendiri merasakan apa yang kita rasakan dalam menghadapi pencobaan. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata demikian.
Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia mengerti sejauh mana daya tahan iman kita. Ayat ini mengatakan bahwa ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Puji Tuhan, terpujilah dia. Camkanlah ini, ayat yang berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Namun, Tuhan sangat mengerti siapa kita. Pengertian yang ketiga adalah bahwa pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Tuhan kita bukan hanya setia, bukan hanya mengerti siapa kita, bukan hanya menyertai kita selama berada dalam persoalan. Akan tetapi Tuhan sendiri aktif untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan aktif memberikan kepada kita solusi dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dalam Alkitab berkata, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita telah mempelajari bahwa kita dalam hidup ini tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Sesuai dengan tema yang saya ketengahkan kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk beriman kepada Yesus Kristus. Miliki pengharapan di dalam dia. Dan tetap engkau mengasihi Allah. Sekalipun seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun engkau tetap percaya. Pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Justru di sana engkau mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Maranatha.